Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya pantas bagi kita untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat Islam wal iman, lebih khusus lagi nikmat hidayah ataupun petunjuk. Karena sesungguhnya kalau bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa hadir di masjid kita ini, terlebih untuk tetap duduk di antara waktu ataupun ada di dalam majelis ilmu kita ini. Salawat dan taslim juga mari kita tidak lupakan untuk kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ingatan, saya sampaikan ada apa yang menjadi penghujung pengajian kita pada malam Sabtu yang lalu, bahwa telah saya uraikan bagaimana orang-orang yang mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala, atau siapakah yang mewarisi surga Allah, khususnya surga Firdaus. Tentu kita sudah memahami bahwa yang akan mewarisi ialah orang-orang yang bisa menjaga ataupun memelihara yang namanya sholat. Sebagaimana telah saya sampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Qala Allah taala, inni faradtu ala ummatika khamsa salawat wa ahidtu indi ahlan annahu man jaa yuhafizu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafizu alaihinna fala ahda lahu indi. Tentu hanya sekedar mengingatkan saja, dan tentu saya tidak berupaya untuk tidak mengulangi, karena pengajian kita ialah pengajian yang bersambung. Tentu yang ini dibicarakan ialah lanjutan. Jadi betapa pentingnya kita menjaga ataupun memelihara yang namanya sholat. Memelihara dari segi waktu, memelihara dari segi kesempurnaan, sempurna gerakan, sempurna bacaan, sempurna segi lahiriahnya, dan sempurna segi batiniyah.
Kalau memang demikian, memang pantaslah kalau orang-orang yang menyempurnakan sholatnya itu menjadi pewaris untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul warithun. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman untuk penegasan dari apa yang seharusnya kita pahami. Senada dengan apa yang telah saya sampaikan di surah Al-Mu'minun pada pengajian yang lalu. Ini Allah menyampaikan di surah Al-Ma'arij ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Orang ataupun mereka yang memelihara salat ulaika fi jannatin mukramun, mereka akan menempati surga Allah. Jannat mukramun, lagi dimuliakan oleh Allah. Bukankah itu yang selalu kita inginkan, yang selalu kita kejar? Kita ingin nikmat, kita ingin manisnya yang namanya kehidupan. Jangankan kehidupan akhir, pada kehidupan dunia saja kita selalu menginginkan hal itu. Tulumelo kisah di menyam mulai atuwongi rili meloki tulu angkari ceninna si puasengi atuwon rili. Sebaliknya, kita tidak ingin merasakan pahit, meskipun ada saat-saat tertentu kita harus menerima apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin yang namanya nikmat? Siapa yang tidak ingin yang namanya kemuliaan? Kemuliaan akhirat, jangankan akhirat, kemuliaan dunia saja. Kalau Allah merahmati kita, sungguh suatu kebahagiaan bagi kita. Eko ditudang dia seni ondrom malebih, napaka lebih ki pada tak tahu, masya Allah. Maka pasian ya kualina pong Allah Ta'ala pakalebih. Ini nak janji pong Allah Ta'ala. Ini perkai sempajannya majepu mencari warisi ri surgana pong Allah Ta'ala. Kalau dia menjadi waris surga Allah, maka jelaslah dia menempati yang namanya tempat yang mulia, kedudukan yang mulia, yaitu kedudukan yang tertinggi, kedudukan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira
Itu sudah hal yang pasti. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya di surah At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Mengelipung Allah Ta'ala ada nalipong Allah Ta'ala sama dengan bank, ibarat satu transaksi jual beli. Posisi Allah ada di posisi pembeli. Posisi penjual ialah orang-orang yang beriman. Allah membeli dari orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang menjual. Kalau menjual tentu ada barang, atau saya katakan apa yang dijual. Kalau pembeli, apa yang dipakai membeli. Agak pakai mengeli. Kalau terjadi pertukaran ataupun transaksi, itulah yang namanya jual beli. Adik naudi tenang engka agak si puasa pertukaran. Itulah hukum jual beli. Allah sebagai pembeli. Ada nalipong Allah Ta'ala pangeli lauriadin makutu waram paranna tau matepek na pong Allah Ta'ala. Ada nangalia pong Allah Ta'ala kumakkedaki jual beli. Tentu ada di antara apa yang diperjualbelikan. Inilah yang Allah katakan bi anna lahumul jannah, surga. Hingga pasadiani si poseng ni balu-balu to matepek na pong Allah Ta'ala. Alina mo to pong Allah Ta'ala pasadiani. Nasabah pong Allah Ta'ala engka maparintang. Siya gaigana engka naparintang melalui kita petunjuk makuto pa melalui surona napalatura agak engka naparintah pong Allah Ta'ala. Nanaula na si puasang ito matapot ibarat barang orang mukmin itu mengambil barang apa? Ialah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku perintah untuk ditaati. Maka ketika orang yang beriman itu melaksanakan yang namanya perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu Allah memberi penilaian, ataupun dikatakan Allah membeli. Angka napaki makkamaja pong Allah Ta'ala. Iya nih si puasa surgana pong Allah Ta'ala. Jadi deh gagagaw ripugau risi puasa ngidecing
pitujunna yang kena perintah Allah Ta'ala sandinna na wajah Allah Ta'ala masirimi mo di Allah Ta'ala melo minra mesti na wajah ibuang di nanggalibuang sandinna na wajah ibuang betuan na ada di nawad di na tananak biri pamalo kong Allah Ta'ala mesti ada balasan na ada pamalo kami ng matang na pasariya kong Allah Ta'ala yan adalah si puasa al-jannah surga kung Allah Ta'ala tigil si puasa surga kung Allah Ta'ala kurang rampian madiol saya kira kita masih ingat nah kita surga kung Allah Ta'ala ang kirion rumatan kurang rampian madiol agang kanakuada kung Allah Ta'ala walaqad ra'au nazlatan ukhra indaha jannatul ma'wa inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa ika magkadaki sidratul muntaha di itu na kurion romariawa dion romatandri maka kenapa mo Allah Ta'ala di sisi na iya sidratul muntaha ika magkadari kita syamsul ma'arif ini si puasanya surga na pong Allah Ta'ala ang kay ri sisi kanan na aras yaminul ars ito magkada tahtal as riyawana ni aras ini magkada yawana di sisi kanan riyawan aras naga si puasang aras kuramana ni rampia madio Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa persemayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yarga makeda akarunna wong Allah Ta'ala jadi igati puminasay si puasang ni surga na wong Allah Ta'ala lebih posiha ya kumi metong metepuk na wong Allah Ta'ala orang yang beriman itu pasti tidaklah dia melakukan yang namanya amalan-amalan kepada Allah terkecuali memang dia berharap akan balasan yang pantas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah khawatir. Kalau Allah yang berjanji, pastilah benar. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Siapakah yang paling benar di dalam hal janji kalau bukan Allah? Fastabshiru bai'ikumul ladzi bay'atum bihi. Berilah kabar gembira kepada siapa? Alladzi bay'atum bihi. Orang yang melakukan jual beli apa?
Ini yang namanya jual beli amaliyah. Hamba Allah yang beramal, kepada siapa dia beramal? Kepada Allah. Dari mana petunjuk amalan itu datang? Dari Allah. Berarti minallahi ilallah. Boleh dipong Allah Ta'ala ngalisu, laurelino pong Allah Ta'ala. Ini biasa makada. Anu cek di bagumapak pi. Pak boleh relino pong Allah Ta'ala lisumi memang laurelino pong Allah Ta'ala. Memang jelas. Ya kumaku ya manasan makada. Gau aceh ini. Maka mengapa yang namanya sembah sujud ataupun yang namanya sholat itu menempati kedudukan yang tertinggi? Nasabah si puaseng asumma laurina pengalaman kunhip panesai si puaseng aceh di penyatuan diri antara hamba dengan Tuhan, antara alina atai si bawah puan. Jadi pendekatan diri kepada Allah dalam hal penyatuan, bukankah itu nilai, satu nilai yang kita memang atau menuntut? Kalaulah memang demikian, maka pantaslah kalau Allah menjadikan hamba-hambanya yang ada di dalam pendekatan itu sebagai pewaris surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, jangankan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi terdahulu pun memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar dia bisa mempusakai surga Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang menjadi permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan buka Quran surah Asy-Syu'ara ayat 82 sampai 83 sampai 85. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rabbi habli hukmau walhiqni bis salihin. Ya Tuhan kami, berilah kami hikmah, walhiqni bis salihin, dan jadikanlah kami ada di dalam golongan orang-orang yang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah kami sebagai wabili, tutur kata yang baik, tutur kata yang benar bagi orang-orang di kemudian kan. Waj'alni min warasatin jannatin na'im, jannatin na'im, dan jadikanlah saya orang yang mempusakai
surga yang penuh dengan nikmat. Makanya sedangkan Nabi Nabung Allah Ta'ala ni lau ribuang serikuang mangi naritaro di patu dan iri warisi di surga pong Allah Ta'ala ki kumakada surono pong Allah Ta'ala Nabi Nabung Allah Ta'ala melawi tentu ni makada i si puasa angke matang si pasangi surga pong Allah Ta'ala. Saya kira kita semua mendambakan bahwa ketika kita ada di hari akhir, khususnya di hari pembalasan Allah, kita ingin menempati tempat yang penuh dengan nikmat, tempat yang indah, tempat yang sungguh luar biasa. Saya katakan, hadirin hadirat yang saya muliakan. Oleh karena itu, kembali kita bagaimana menjaga ataupun memelihara yang namanya sholat id. Bahwa sekali kita mewujudkan ataupun meniat yang namanya sholat itu dalam lakon ataupun pelaksanaannya ialah lillah, kita memang ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dami milo mitoki sumpay alina pong Allah Ta'ala kaniya rilenay alina pong Allah Ta'ala miro risumpah nasabaya ko rilenay pong Allah Ta'ala risumpah majapuni ripat dua alina pong Allah Ta'ala. Tapi ni makada memang disumpah pong Allah Ta'ala tapi ang katori lain-lain alina pong Allah Ta'ala disumpah mapano kiasan lebih pasina ya kuman sana saan kakirigaw asumpang nilaw alina pong Allah Ta'ala riyasan nyalita masumpah law ribuang ternyata tani alina pong ribuang disumpah naudzubillahi min dzalik. Inilah yang sungguh sangat mengkhawatirkan. Kenapa kita harus mendalami pemahaman ataupun ilmu bagaimana agar yang namanya sholat itu benar-benar ialah sholat yang bisa diterima oleh Allah. Sing itu pandita tapi kung niru simpajang di pugaw memang si puasa sempajang malisa. Tania sempajang makapak betul na ada yang kotongan ni memang engkaki dia sumpang nilo dari pong Allah tujuh ni agak engkai dibuat benarlah apa yang menjadi ikrar, apa yang menjadi pengakuan pada diri kita. Bukankah kita ada di dalam serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah kita ada di dalam sembah sujud? Bukankah kita mengaku agar dipulang ripau Ripamula sempayang rimun ripuratap kuadai apa kerajaan laurelino pong Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Agar dibaca Allahu Akbar kabir. Ini wajah alladhi fatara samawati wal ardi. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas. Kita yang mengakui sesungguhnya sembah sujudku, salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ini yang namanya serah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau serah diri kepada Allah, hanya kepada Allah semata, bukankah itu yang namanya fi sabilillah? Ini dia yang Allah katakan, yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan. Jadi Allah Ta'ala yaitu memusuhi para sambil ia mamu yiriun kurang tujuh nih si puasani janji engkau boleh di Allah Ta'ala. Benar yang namanya janji dari Allah, wa'dan alaihi haqqan, ada di kitab Taurat, dalam kitab Injil, di dalam Al-Quran, di Taurat wal Injil wal Quran. Agar nak janji apa Allah Ta'ala, iya naroden si puasan surga pong Allah. Ika makadaki ang musuh, musuh para sahabat, berperang di jalan Allah, fi sabilillah, dalam arti ada di jalan Allah. Kalau kita ada di dalam sembah sujud kepada Allah dengan benar, yaitu lillahi ta'ala, bukan linnas, lisyaitan, linnafs, lidunya. Pastilah kita ada di dalam perjuangan untuk Allah. Jadi, ya kong kakirilalang asumpang nilaw realina kong Allah Ta'ala perjuangan lupu ya. Perjuangan yang berat. Kenapa? Karena kita harus melawan musuh-musuh kita. Yang semuanya bisa hadir untuk menggerogoti atau mengganggu kita ataupun mengambil alih pendirian pada hadapan kita, yaitu hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milo metokin apa lise? Ini riasan. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh fisabilillah. Kalau yang namanya perjuangan fisabilillah memang pantas untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu. Dalam arti, marilah kita benar-benar ada di dalam wujud pengakuan kita lillahi ta'ala. Betuan ye kumas sumpah engka kiri as sumpang lo dalina pong Allah Ta'ala. Memang pong Allah Ta'ala disumpah taninya dilainay buang nasabah namun engka rigaw as sumpang yak kutaniya puangnya disumpah. Jadi gamak kenalis iya sumpang memang ilo anak pong Allah Ta'ala nasumpah nih kaya lisi lain yak tujuh nang ulun. Ini apa kata tahu? Apa kata tahu? Mari makna ajak kiriasan nyarita alita engkari as sumpang ni
Nah di gaga tungan dia sumpang betuan na ada. Pudung kana mati mengaku kiriolo na kung Allah Ta'ala makada. Laang kakapugawi sempajang ni buang. Makiri buang ni. Memang. Tapi taniya mo sumpa. Memang benar. Kamu laksanakan yang namanya sholat itu. Tapi sesungguhnya yang kamu sembah itu bukan saya. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Inilah yang menjadi penghujung pengajian kita karena waktu. Apa yang menjadi kekhawatiran yang memang seharusnya kita khawatirkan? Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Silakan buka surah Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang menduakan Allah, yang mensyirikatkan Allah, pekuriasan napa dua pong Allah Ta'ala betuan na sompai pong Allah Ta'ala tapi kato na sompai lain pong Allah Ta'ala. Iri ka makada. Nasa nyalina na sumpah buang ni tapi majeputan niya buang ni na sumpah. Ini biasa mapadua. Aga nasa pong Allah Ta'ala. Faqad harramallahu alaihi jannah. Maka sungguh aku haramkan kata Allah. Allah mengharamkan baginya yang namanya surga. Peko kan? Naripun minasa ilmu menjadi waris di surga ng Allah Ta'ala. Kita ingin menjadi pewaris untuk surga Allah. Tapi ternyata justru kita dijebloskan masuk ke dalam neraka Allah. Wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Masukkan ke dalam neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Bagi jadi bukankah namanya kita menzalimi diri kalau kita ada di dalam sembah sujud Allah? Engkau kiriasan di asumpangin lorelina pong Allah Ta'ala, tapi ternyata tania puangnya disumpah. Bukankah itu hal yang zalim? Jelas kita menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena kita ada di dalam pengakuan, bahkan kita sudah ada di dalam lakon pelaksanaan salat itu. Kita katakan diri kita menyembah kepada Allah, tapi ternyata lengser, bukan Allah yang disembah. Maka terbalik di nanang canggih surga, tetapi menjajiranakan Wailul lil musallin. Ya. Mancai ini atau macilan. Macilakan kesisin tau mas sempajang. Ini nama laga riak kita orang itu malebih. Oleh karena itu, mari jangan berhenti kita menuntut yang namanya ilmu. Khususnya yang namanya ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Khususnya yang namanya ilmu yang memang bisa mengantarkan kita untuk ada di dalam kebenaran.
khususnya bagaimana agar salat kita, sembah sujud kita memang benar, ialah sembah sujud yang diterima ataupun ada di dalam kebenaran sembah sujud itu sendiri. Jadi lo nikmati, jangan pernah berhenti belajar. Jangan selalu merasa puas. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang diketahui. Tapi melo itimatun. Ajak kami mengurangi engkamu pada narisen. Ajak kami pugau bawang ni. Jadi risennya agar dipugau. Masalah ni itu ya aku pugau bawang. Ribugau sedi gau nadi risek maka dah agak bugau seharusnya memang apa yang kita kerjakan itu memang kita tahu, kita paham. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Selanjutnya, bagaimana yang namanya salat yang terpelihara itu? Pekongi si puasanya sempajang, ia memang udini malisa di asumpang itu tong loradin pengelangan. Insyaallah dengan dari pansan sangat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih kurangnya saya tidak lupa untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Dawam fi subhanaka Allahumma tahiyatu fi salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.